Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lebih dari 10 napas waktu telah berlalu sejak Yunche mengeluarkan tantangan, tapi tak seorang pun dari 7 sekte memberikan tanggapan. Itu sangat memalukan. Tatapan Yunche berangsur-angsur menjadi lebih mengejek. Pada saat ini, seorang anak muda dari sekte luar klan surga terbakar tidak dapat menahan diri, dan berdiri, namun kemudian ditarik kembali oleh orang di sebelahnya, yang berbisik. Apa yang kamu lakukan? Tidak banyak perbedaan kekuatan antara Anda dan Feng Guangyi. Apakah kamu mencoba kehilangan muka demi klan pembakaran surga kita? Sial, anak itu terlalu sombong. Anak muda itu mengatupkan giginya. Jika tuan muda klan Ziluan ada di sini sekarang, dia akan memukulinya sampai-sampai ibunya sendiri tidak akan mengenalinya. Ziluan yang dia bicarakan adalah putra guru sekte luar klan pembakar surga, seorang jenius dari generasi muda. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Luocheng, pada usia 16 tahun. Dia sudah berada di tingkat ke-7 dari alam mendalam yang baru lahir, dan selangkah lagi dari tingkat ke-8. Di antara generasi muda di New Moon City, dia berada di urutan kedua setelah Xiao Luocheng. Pada saat ini, seorang anak muda yang tampak tegas dari klan tombak besi perlahan keluar. Dia kira-kira seusia dengan Yunche, namun dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidakdewasaan, dan malah memiliki ketenangan yang tidak sesuai dengan usianya. Dia berdiri di depan Yunche, sedikit mengangguk dan dengan tenang menyatakan, Tai Hengjun dari klan tombak besi, berusia 17 tahun ini. Saya tidak berhak menantang Anda. Tapi melihatmu mengalahkan musuh satu demi satu dengan sikap angkuh dan anggun, ada kekaguman di hatiku. Oleh karena itu, aku ingin bertukar petunjuk denganmu. Itu hanya karena aku mengagumimu, tidak ada niat lain. Jika Anda merasa saya terlalu tua dan tidak memenuhi syarat untuk berdebat dengan Anda dapat menolak dan saya pasti tidak akan melanjutkan lebih jauh. Wah, itu adalah tuan muda klan tombak besi. Sebenarnya dialah yang melangkah maju kali ini. Aku dengar 3 bulan yang lalu dia sudah berada di peringkat ke-4 dari alam mendalam yang baru lahir. Juga, kemampuannya dengan tombak telah mencapai kesempurnaan. Sama sekali tidak sulit baginya untuk mengalahkan seseorang yang 1 atau 2 peringkat lebih tinggi. Begitu Tai Hengjun melangkah keluar, selain Yunche, tidak ada satupun murid atau orang tua yang tidak mengenalinya. Sebagai tuan muda klan tombak besi, reputasinya, pengaruhnya, atau bahkan posisinya di kota bulan baru tidak kalah dengan gubernur. Dan kekuatannya juga tidak perlu diragukan, seorang berusia 17 tahun di tingkat ke-4 dari alam mendalam yang baru lahir dianggap sebagai tingkat teratas dalam 7 sekte besar. Meskipun bukan yang terbaik, penekanan klan tombak besi bukanlah pada kekuatan mendalam, namun pada studi tentang tombak. Kekuatan mendalam mereka mungkin berada di peringkat terendah di antara 7 sekte besar, tetapi dengan gabungan kekuatan sejati, mereka berada di peringkat tengah. Agar Tai Hengjun benar-benar keluar, seharusnya mudah baginya untuk mengalahkan Yunche. Tapi dia sudah berusia 17 tahun, jadi kemenangannya wajar dan diharapkan. Ini sama sekali tidak melampiaskan amarahku. Seorang murid dari sekte hati yang sangat besar menyatakan, ini benar-benar tidak adil. Padahal kalau akhirnya tangan dan kakinya dipotong atau gimana, hehe, lumayan juga. Aku benar-benar tidak tahan lagi dengan wajah sombong Yunche itu, kata orang lain dengan kebencian. Orang-orang dari istana mendalam bulan baru juga berpikir bahwa mungkin Tai Hengjun hanya menggunakan pertukaran petunjuk ini sebagai alasan untuk melukai Yunche, jadi dia tidak akan bisa terus menantang orang lain. Lagi pula, dengan kekuatannya sebagai ketua klan muda klan tombak besi dan peringkat ke-4 dari alam mendalam yang baru lahir, dia pasti bisa mencapai hal ini.
Pada saat ini, beberapa murid istana mendalam bulan baru yang berusia 17 tahun dengan tegang menggenggam kedua tangannya, ingin menggunakan rentang usia sebagai alasan untuk maju dan mengalahkan Tai Hengjun. Tetapi setelah mengingat siapa Tai Hengjun, dan kekuatannya, pada akhirnya, tidak satu pun dari murid berusia 17 tahun ini yang berani untuk maju. Dari wajah dan mata Tai Hengjun, Yunce bisa melihat keinginan dan ketulusannya, dan tidak ada motif tersembunyi lainnya. Hatinya sedikit terkejut ketika dia menyadari tidak semua murid dari 7 sekte besar adalah sampah yang sombong. Tai Hengjun ini masih muda dalam beberapa tahun, tetapi sudah sekuat ini, seluruh tubuhnya memiliki aura kebenaran yang jarang terlihat, dia juga bangga, tetapi kebanggaannya adalah karakter pantang menyerah yang harus dimiliki seorang pria, dan bukan kesombongan yang liar. Penampilan Yunce sebelumnya membuat kekaguman muncul di hatinya, pada saat yang sama, itu membuat hatinya gatal, dan dia benar-benar ingin bertukar petunjuk dengan Yunce. Seketika, Yunce tersenyum sedikit dan berkata, "Saudara Tai, apa yang kamu katakan? Kamu adalah tuan muda klan tombak besi. Agar Anda menantang siapapun di depan semua orang ini, Anda sudah menganggap saya terlalu tinggi. Saya akan merasa sangat tersanjung bisa bertanding dengan kakak Tai. Jadi, mari kita mulai." Dengan itu, Yunce mundur setengah langkah dan mengangkat lengan kanannya. Tai Hengjun menatap kosong. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yunce, yang jelas-jelas sombong tanpa batas sampai sekarang, akan memperlakukannya seperti ini. Hatinya segera menghangat saat dia juga mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya. Karena seperti ini, adik Yun dan aku akan bertukar petunjuk dengan benar. Adik Yun, kamu sudah bertarung 3 ronde berturut-turut, jadi tidak dapat dihindari bahwa energi mendalammu telah terkuras sampai batas tertentu. Meskipun menang atau kalah tidak menjadi masalah dalam pertukaran petunjuk, jika kami memulainya segera, itu tidak adil bagi Anda. Bagaimana tentang, tidak perlu. Yunce menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya berterima kasih atas pertimbangan saudara Tai, tetapi Anda bisa merasa nyaman. Meskipun aku bertarung dalam 3 ronde berturut-turut, ketiganya selesai dalam sekejap mata. Aku hampir tidak menggunakan energi mendalamku, oleh karena itu, saya tidak perlu istirahat. Untuk pertarunganku dengan Brother Tai, tentu saja aku harus memberikan yang terbaik. Tai Hengjun tidak bertahan dan mengangguk ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuh cincin spasialnya. Tombak perak sepanjang tingginya muncul di tangannya, dia mengarahkannya ke bawah pada suatu sudut. Tombak ini disebut Piercing Cloud, alat mendalam sejati dan pusaka. Saya menganggap tombak berharga ini sebagai bagian dari hidup saya dan tidak pernah lepas dari sisi saya. Saya akan menggunakan Piercing Cloud untuk pertukaran ini dengan adik Yun. Adik Yun, tunjukkan senjatamu. Yunce sedikit menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku akan menggunakan tanganku untuk berdebat dengan Brother Tai. Tai Hengjun terkejut sejenak, lalu mengangguk, seperti yang diharapkan, adik Yun itu angkuh. Karena lewat sini, jangan salah paham, saudara Tai. Yunce segera berkata, bukannya menurutku kakak Tai tidak pantas jika aku menggunakan senjata, tapi karena aku belum pernah menggunakan senjata sebelumnya, satu-satunya senjata yang pernah saya gunakan adalah tangan saya. Jika saya menggunakannya sekarang, itu hanya akan mengikat saya dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengannya. Hati Yunce selalu percaya akan hal ini, jika seseorang menunjukkan sedikit rasa hormat padanya, dia akan membalas rasa hormat itu 10 kali lipat. Jika seseorang melakukan kesalahan sedikit pun padanya, dia akan membayarnya kembali dengan pukulan keras. Jika seseorang melakukan kesalahan besar padanya, dia akan segera menyiksanya sampai mati. Ini adalah sifat Yunce. Tai Hengjun benar-benar menghormatinya, jadi wajar saja baginya untuk menunjukkan kesopanan dan rasa hormat pada Tai Hengjun. Tai Hengjun dengan serius menatap Yunce,
lalu tertawa terbahak-bahak, hahaha, bagus. Jadi, adik Yunce bukanlah salah satu dari orang-orang yang sombong dan angkuh. Sepertinya saya akan menikmati pertukaran ini sepuasnya. Kalau begitu, adik Yun harus berhati-hati, tombak Piercing Cloud-ku tidak pernah kalah dari orang yang lebih muda dariku. Saudara Tai juga harus berhati-hati. Yunce perlahan mengulurkan tangannya, dan alam pertama seni Dewa Jiwa Jahat, segera terbuka. Menghadapi Tai Hengjun, yang jauh lebih baik daripada Feng Guangyi dan Yan Ming, dia perlu mempertahankan kondisi jiwa jahat ini atau dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Pada saat yang sama, ini adalah semacam penghormatan terhadap Tai Hengjun. Kalau begitu, terima tombak ini. Tai Hengjun meraung saat seluruh tubuhnya melepaskan energi yang sangat besar, Piercing Cloud dengan keras menembak ke arah Yunce. Gerakannya tidak tampak cepat, tetapi ujung tombaknya tampak seperti kilat yang menyambar dari awan. Itu membawa kekuatan yang sangat besar dan muncul di depan Yunce dalam sekejap. Bahkan udara di sekitarnya terbelah, dan menciptakan kilatan riak. Murid Yunce sedikit berkontraksi saat dia dengan cepat mundur ke belakang, bersandar ke satu sisi, dan nyaris menghindari serangan itu. Saat dia hendak melakukan serangan balik, hembusan angin berbahaya tiba-tiba datang dari kirinya. Secara umum, semakin besar kekuatan serangan tombak, semakin lambat kecepatan mencabut tombak, dan bukaannya akan menjadi lebih besar. Namun, ketika Piercing Cloud milik Tai Hengjun menghantam udara, ia tiba-tiba menyapu dalam sekejap. Dan sangat mengejutkan Yunce. Dia menarik tangannya secepat kilat, dia kemudian melipat pergelangan tangannya untuk menopang pinggangnya, dan dengan paksa memblokirnya. Saat pergelangan tangannya menghalangi tubuh tombak, guncangan hebat datang dari tombak, yang menyebabkan dia mundur 3 langkah berturut-turut, dan hampir menghancurkan energi mendalam yang melindungi tubuhnya. Kekuatan tombak yang luar biasa. Teknik tombak yang hebat. Yunce tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun Tai Hengjun masih muda, kemampuannya menggunakan tombak pasti sudah bisa dianggap kelas master. Naga banjir menghancurkan awan. Piercing Cloud milik Tai Hengjun menyapu sekali lagi saat bayangan tombak menari-nari, dan memaksa Yunce mundur jauh. Tombak adalah yang paling menindas di antara ratusan senjata lainnya. Kekuatan dan kekuatannya yang mendominasi tidak dapat dibandingkan dengan jenis senjata lainnya. Itu adalah yang paling sulit untuk dikuasai, tapi begitu dikuasai, belum lagi serangan balik musuh, seseorang bahkan tidak akan bisa mendekat. Naga banjir mengintai jurang neraka. Meteor menyala, laut azure yang mengaung. Tai Hengjun meraung setiap kali dia menyerang dengan tombaknya. Dalam waktu singkat, mata semua orang dipenuhi dengan bayangan tombaknya, serangan tiraninya memaksa Yunce mundur selangkah demi selangkah. Menyapu 1000. Tai Hengjun melompat 15 meter saat Piercing Cloud miliknya menyapu udara untuk menyerang Yunce, bahkan dari jarak 15 meter, kekuatan yang mendominasi hampir membuat Yunce tidak mampu membuka matanya. Di bawah selusin serangan tombak Tai Hengjun, Yunce telah dipaksa ke tepi aula. Karena Yunce tidak dapat mengelak kali ini, dia melolong saat dia menghadap ke atas, dan dengan keras menyerang Piercing Cloud milik Tai Hengjun dengan lengannya. Ah! Murid istana mendalam bulan baru berteriak kaget. Kekuatan Yunce yang mendalam bisa menggagalkan lawan dari alam mendalam yang baru lahir dari peringkat ketiga, namun, tombak Tai Hengjun tidak hanya mengandung kekuatan mendalam murni, tapi juga memiliki kekuatan tombak yang luar biasa. Bagaimana seseorang bisa dengan paksa mencoba memblokir serangan tombak tingkat tertinggi dengan tangan kosong? Namun, saat tombak Tai Hengjun dan lengan Yunce bertabrakan, suara benturannya tidak terlalu keras. Dalam sepersekian detik mereka bertemu, lengan Yunce bergerak secara diagonal, dia meminjam kekuatan Piercing Cloud untuk sepenuhnya mengubah lintasannya. Dan pada saat yang sama, sepenuhnya meniadakan kekuatan tombak. Kemudian,
dia dengan cepat menyerang, langsung menyerang dada Tai Hengjun. Tai Hengjun dengan cepat menarik kembali tombaknya, tetapi tidak dapat mendapatkan kembali postur tubuhnya tepat waktu, dan dengan mudah diterbangkan oleh Yun Ce. Namun, dia tidak panik sedikit pun dan meraung saat bayangan perak megah Piercing Cloud muncul lagi, itu tidak lagi memiliki kekuatan yang sombong, melainkan menyerang ke atas dari sudut yang tidak biasa menuju tenggorokan Yun Ce, seolah-olah itu adalah ular perak yang cerdas. Nafas Yun Ce berhenti saat dia berlari mundur menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk menghindar dan menghantam tombaknya dengan keras pada saat yang bersamaan, yang kemudian memaksa Tai Hengjun mundur beberapa langkah. Terpisah dari kejauhan, Tai Hengjun dan Yun Ce tidak langsung bentrok lagi. Seluruh istana sekali lagi menjadi sunyi senyap. Meskipun hanya selusin gerakan yang telah dilakukan dalam waktu singkat ini, penggunaan tombak Tai Hengjun yang kadang-kadang seperti badai dahsyat dan kadang-kadang seperti ular yang cerdas, ditambah dengan kendali tombaknya yang menakjubkan, semuanya sangat luar biasa. Luar biasa, untuk berpikir bahwa keterampilan tombak semacam ini, sebenarnya dicapai oleh seorang anak muda berusia 17 tahun. Para murid dengan usia dan pangkat yang sama semuanya terkejut tanpa kecuali. Mereka harus mengakui bahwa meskipun mereka mungkin memiliki peringkat yang sama dengan Tai Hengjun, sama sekali tidak ada tandingannya. Bahkan ayah Tai Hengjun, Tai Zanchang, terus mengangguk dalam diam sambil tersenyum puas. Dan yang paling mengejutkan, ketika dihadapkan dengan kekuatan dan teknik tombak, selain perbedaan 3 peringkat dalam kekuatan mendalam, Yun Ce tiba-tiba bahkan tidak menderita satu cedera pun bahkan setelah lebih dari 10 gerakan. Terlebih lagi, dia hampir berimbang dengan Tai Hengjun. Semua orang kaget sampai tidak bisa bergerak, beberapa bahkan mulutnya terbuka lebar, dan tidak bisa menutupnya kembali untuk waktu yang lama. Sepertinya bertukar petunjuk dengan adik Yun, adalah pilihan yang sangat tepat. Tai Hengjun mengayunkan Piercing Cloud dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Sama di sini, sama di sini. Yun Ce sedikit tersenyum dan kemudian, nadanya juga membawa peringatan halus, kalau begitu, saudara Tai, tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, kamu harus berhati-hati. Teknik tombak Tai Hengjun praktis kebal, sulit menemukan celah di dalamnya. Karena memang begitu, metode terbaik untuk mengalahkannya dalam waktu sesingkat-singkatnya adalah dengan menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk secara paksa menerobos postur memegang tombaknya. Yun Ce sedikit menyipitkan matanya. Di bawah kondisi, jiwa jahat, energi mendalam yang mengamuk dari vena mendalamnya memasuki pelukannya. Haha bagus. Sejujurnya, tiba-tiba saya berharap saudara Yun akan mengalahkan saya. Karena itu, aku pasti tidak akan menahan diri. Saat Tai Hengjun tertawa keras, tatapannya sudah kembali dingin. Dia mengayunkan tombak peraknya dan meraung, terima tombakku ini. Naga matahari terbit. Gelombang tekanan yang sangat besar berkumpul di atas tombak. Saat Piercing Cloud Spear menari, orang-orang di dalam istana benar-benar mendengar tangisan samar seekor naga, ketika keheranan muncul di wajah mereka, satu demi satu. Dan pada saat ini, Piercing Cloud Spear juga menyapu secara horizontal ke arah Yun Ce. Gerakan ini bisa menusuk atau menyapu, menyodorkan akan menembus apapun, dan menyapu dapat mengguncang ribuan orang. Karena Tai Hengjun memilih untuk menyapu, itu jelas menunjukkan pemahamannya tentang kekuatan tombak ini. Jika dia memilih untuk menusuk, Yun Ce mungkin terluka parah jika dia tidak dapat mengelak di bawah tekanan aura tombak yang mengesankan, tapi dengan sapuan, tidak hanya akan lebih mudah untuk mengenai Yun Ce, tapi juga tidak akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Saat tombak perak jatuh, ia membawa momentum yang mencengangkan seperti tsunami seismik di masa pergolakan badai yang mengamuk. Guncangan yang disebabkan oleh tombak ini, pastinya melampaui salah satu gerakan Tai Hengjun sebelumnya. Namun, apa yang mengejutkan Tai Hengjun dan juga semua orang,
adalah ketika dihadapkan dengan kekuatan menakutkan ini, Yunce tidak memilih untuk menghindar menggunakan gerakan anehnya sama sekali, tapi malah berdiri di tempat dan mengangkat tangan kanannya untuk menyambut tombak Piercing Cloud yang menyapu secara horizontal ke arahnya. Sial, apa dia gila? Sejumlah besar murid di istana langsung berseru dengan suara keras. Hindari dengan cepat, raung keempat tetua istana bulan baru. Sebagai master kuat yang jauh melampaui juniornya, mereka jelas bisa melihat betapa mengkhawatirkannya kekuatan di balik tombak Tai Hengjun ini. Namun, Yunce tidak mendengarkan sama sekali, sebaliknya, lengannya melaju cepat dan bertabrakan dengan keras ke Piercing Cloud Spear yang membawa kekuatan yang begitu besar. Di dalam istana utama, suara benturan logam yang menusuk telinga terdengar. Saat lengan Yunce menabrak Piercing Cloud Spear, Tai Hengjun berpikir bahwa tombak yang satu ini akan mampu menyapu dia terbang beberapa puluh meter. Namun, pada saat itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil hingga seukuran jarum. Karena, dia merasa seolah-olah tombak Piercing Cloud miliknya telah menyapu pelat baja yang sangat tebal dan tidak bisa dihancurkan, saat gelombang kejut yang sangat besar menjalar kembali dari tombak. Tai Hengjun tiba-tiba merasa mual di dalam dadanya. Dia terbang mundur dengan satu backflip dan hanya mampu berhenti setelah mundur 5 atau 6 langkah ke belakang. Lengannya yang memegang tombak juga menjadi sedikit mati rasa. Jika bukan karena kendalinya dengan tombak yang telah tertanam sampai ke sumsum tulangnya, gelombang kejut balasan dari sebelumnya sudah cukup untuk melucuti tombak perak dari tangannya. Namun Yunce hanya mundur 2 atau 3 langkah, lalu sudah berdiri kokoh di tempatnya. Dia menggoyangkan lengannya yang juga agak mati rasa, dan tersenyum tipis. Apa, ayah Tai Hengjun, master klan tombak besi, Tai Zanchang, tiba-tiba berdiri. Salah satu dari 7 master klan sekte besar, yang dapat mengguncang kota bulan baru, sebenarnya cukup terkejut dengan pemandangan ini hingga kehilangan ketenangannya. Sebagai master klan dari klan tombak besi, dia tahu betapa kuatnya gerakan naga matahari terbit lebih baik dari siapapun. Bahkan untuk lawan yang berada 3 peringkat di atas Tai Hengjun dalam kekuatan besar, mereka belum tentu bisa menerimanya secara langsung. Namun Yunce, seorang tahap pertama dari alam mendalam yang baru lahir, sebenarnya. Karena Tai Zanchang sudah seperti ini, tidak ada gunanya menyebut orang lain, rahang murid klan tombak besi hampir terguncang hingga menyentuh lantai, dan bola mata keempat tetua istana mendalam bulan baru juga akan meledak keluar dari rongganya. Dalam waktu singkat ini, Yunce telah memberi mereka kejutan demi kejutan, dan kali ini, mereka hampir terguncang hingga kehilangan integritasnya, hanya agar mereka bisa langsung berteriak. Setelah bertahan melawan tombak ini, ekspresi Yunce menjadi lebih tenang, karena dia tahu bahwa pertarungan ini pasti akan berakhir dengan kemenangannya. Meskipun jiwa jahat hanyalah ranah pertama dan terlemah dari seni dewa jahat, tingkat kekuatannya yang menakutkan masih jauh melampaui ekspektasinya. Dia melihat ke arah Tai Hengjun yang memiliki ekspresi tercengang, dan berbicara sambil tersenyum, "Saudara Tai, giliranku untuk menyerang sekarang." Yunce maju selangkah, dan mendekati tubuh Tai Hengjun dalam sekejap mata, seperti naga keliling. Keadaan pikiran Tai Hengjun seperti yang diharapkan, itu tidak ada bandingannya dengan teman-teman seusianya, karena dia segera pulih dari kebingungannya. Piercing Cloud Spear diangkat seperti kilat, dan menyapu ke arah Yunce yang sudah berada di dekatnya. Saat Piercing Cloud Spear menghantam tangan kanan Yunce, suara benturan logam terdengar lagi. Tubuh Tai Hengjun bersandar ke belakang, tangannya mati rasa dan hampir menjatuhkan tombaknya. Dia bahkan terkejut di dalam hatinya, kekuatannya di tingkat keempat alam mendalam yang baru lahir, ditambah dengan kekuatan tombak, sebenarnya dengan mudah dihadang oleh satu kepalan tangan. Bagaimana mungkin kekuatan ini dimiliki oleh seorang praktisi peringkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir? Di bawah keheranan,
Tai Hengjun dengan keras menarik napas dan tanpa ragu melepaskan energi yang sangat besar di dalam seluruh tubuhnya. Kontrolnya atas tombak ditampilkan hingga batas kemampuannya. Piercing Cloud Spear mengayunkan bayangan yang menutupi langit, dan mengurung seluruh tubuh Yunce di dalamnya. Cloud Piercing Spear terus bertabrakan belasan kali lagi dengan tinju Yunce, karena mengeluarkan suara logam bergetar yang sangat kuat. Pada tabrakan terakhir, tatapan Yunce menjadi serius, kedua tinjunya secara bersamaan ditembakkan, dan langsung menabrak Cloud Piercing Spear. Tai Hengjun mengerang tertahan dan dengan terhuyung mundur seolah-olah dia sedang diserang badai yang tak tertahankan. Hanya setelah mundur lebih dari selusin langkah barulah dia akhirnya terhenti, kedua tangannya, yang memegang Cloud Piercing Spear, gemetar lagi dan lagi. Yunce menurunkan kedua tangannya dan dengan tenang melihat ke arahnya, tapi tidak melanjutkan serangan lebih lanjut. Tai Hengjun menghela nafas lega, saat dia menarik Cloud Piercing Spear kembali ke cincin tata ruangnya. Setelah meluruskan tubuhnya, dia mengungkapkan senyum terima kasih kepada Yunce dan berbicara, "Saudara Yun, saya kalah, dan saya dengan tulus yakin akan kehilangan saya." Orang lain tidak akan bisa mengetahuinya, tapi Tai Hengjun telah memahami dengan jelas bahwa tabrakan terakhir benar-benar di luar batas toleransinya, itu cukup untuk menjatuhkan Piercing Cloud Spear langsung dari tangannya. Namun, tepat sebelum Cloud Piercing Spear miliknya hendak lepas dari tangannya, energi mendalam yang sombong tiba-tiba menghilang, karena klan tombak besi bahkan menggunakan tombak, orang dapat dengan jelas melihat betapa pentingnya mereka memandang tombak. Sebelum pertempuran, Tai Hengjun juga mengatakan kepada Yunce bahwa Piercing Cloud Spear adalah rekannya, itu dianggap sama pentingnya dengan hidupnya sendiri, dan tidak pernah meninggalkan sisinya. Bagi orang-orang seperti ini, dilucuti senjatanya, merupakan penghinaan luar biasa yang bahkan lebih sulit diterima daripada kematian. Jika memungkinkan, saya benar-benar ingin berteman dengan saudara Yun, kata Tai Hengjun. Dengan kata-katamu itu, kita sudah berteman, kata Yunce sambil tersenyum. Tai Hengjun bingung berkata-kata. Lalu, dia menangkupkan tinju ke arah Yunce sambil tersenyum tulus, dan dengan santai berjalan ke bawah. Ayah, aku kalah, dengan tulus kalah dan kebobolan, namun juga kalah dengan sangat bahagia. Tai Hengjun dengan tenang berkata ketika dia tiba di sebelah ayahnya, Sisi Tai Zanchang. Pertukaran petunjuk yang luar biasa. Tai Zanchang dengan tulus berseru, peningkatan Anda membuat saya kagum sekaligus bersyukur. Meskipun kamu kalah, itu pasti bukan karena kamu lemah, sebaliknya, kemajuan Anda telah melampaui ekspektasi saya. Namun, anak ini bernama Yunce, dia melirik Yunce dengan tatapan mendalam, anak ini, pasti akan menjadi naga sejati di antara awan di masa depan. Tapi kali ini, dia memprovokasi hampir semua sekte besar kota bulan baru sekaligus, bahkan mengetahui musibah apa yang mungkin menimpanya, apakah kamu masih bersedia menjadi temannya? Tai Hengjun bahkan tidak memikirkannya, dan segera mengangguk. Bagus. Nah, itu pria sejati, itu benar-benar putra saya, Tai Zanchang. Tai Zanchang tertawa gembira. Raungan keributan meledak di dalam istana utama. Dia benar-benar menang atas Tai Hengjun itu. Astaga, apakah aku benar-benar bermimpi tentang hal ini? Apakah dia benar-benar berada di level pertama dari alam mendalam yang baru lahir? Bagaimana ini bisa terjadi? Terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Tai Hengjun adalah seorang jenius yang layak menyandang gelarnya, tapi Yunce ini hanyalah monster. Untuk master dan sesepuh dari 7 sekte, sulit bagi perhatian mereka untuk tidak jatuh ke tubuh Yunce saat ini. Istana mendalam bulan baru yang selama ini mereka anggap remeh, secara tak terduga memunculkan karakter seperti ini. Mengalahkan Xuan Yu dari sekte hati yang mendalam, Yan Ming dari sekte matahari berawan, Feng Guangyi dari istana mendalam badai, dan bahkan tuan muda klan tombak besi Tai Hengjun.
Hanya dengan kekuatan yang mendalam dari alam mendalam yang baru lahir tingkat pertama. Jika seseorang tidak melihatnya secara langsung, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Rencana mereka sebelumnya untuk bermain kasar dengan kepala istana yang baru diangkat benar-benar diganggu oleh Yun Ce, dan malah berubah menjadi pertunjukan satu orang. Pada gilirannya, hal ini juga memungkinkan istana mendalam bulan baru untuk benar-benar pamer di hadapan mereka, dan bahkan menamparkan wajah mereka beberapa kali. Kakak ipar, apakah itu benar-benar saudara iparku? Xia Yuanba membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat sosok menakjubkan yang menarik perhatian semua orang di tengah istana utama. Dia tidak dapat menghubungkan sosok itu dengan Yun Ce yang lumpuh, yang harus menderita segala macam ejekan dan penghinaan, yang juga membutuhkan perlindungannya. Setiap murid laki-laki istana mendalam bulan baru dengan erat menggenggam tangan mereka, mata mereka bersinar karena kegembiraan, karena mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Dan mata para murid perempuan yang melihat Yun Ce sudah dipenuhi bintang. Terutama Ye Hongling, yang pernah berbicara dengan Yun Ce sebelumnya, ketika memikirkan tentang bagaimana dia sebenarnya memberitahu Yun Ce, jika kamu memiliki masalah, kakak senior akan membantumu sebelumnya, dia tidak bisa menahannya tetapi tersipu malu. Betapa berlebihannya kata-kata besar itu. Tentu saja, di antara mereka, ada juga orang-orang yang iri dengan kebencian, seperti Murong Ye. Saat murid-murid di sekitarnya menyemangati Yun Ce di dalam hati mereka, dia terus-menerus mendengus dan merasakan perasaan yang sangat tidak menyenangkan di hatinya. Itu karena saat ini, Yun Ce sudah terlalu lama berada di pusat perhatian, dan bahkan membiarkan semua murid istana mendalam bulan baru dengan berani berdiri tegak, bisa dibayangkan betapa tingginya popularitas Yun Ce di istana mendalam bulan baru mulai sekarang bahkan mungkin jauh melampaui dia, yang selalu menjadi yang paling populer di dalam istana mendalam bulan baru. Ketika dia melihat Lan Sueruo, dia menemukan bahwa dia sedang menatap Yun Ce tanpa berkedip dengan kilau yang tidak normal di matanya, salah satu yang belum pernah dia ungkapkan kepadanya. Seketika, api kecemburuan meledak dengan gila-gilaan di dalam hatinya, dan giginya juga terkatup rapat. Kau hanyalah bocah liar di alam mendalam Naschen tingkat pertama yang datang dari kota kecil yang terpencil. Anda sudah cukup mencuri perhatian, setelah hari ini, aku akan membuatmu mengerti siapa bos sebenarnya dari istana mendalam bulan baru. Menghitung Brotertai, jadinya 4. Siapa selanjutnya? Yun Ce berdiri di tengah-tengah istana utama, dan menghadapi 7 sekte saat dia sekali lagi mengeluarkan tantangannya. Mengalahkan Feng Guangyi, sudah cukup membuat takut kelompok usia 16 tahun sehingga tidak ada yang berani menerima tantangan itu. Sekarang dia juga telah mengalahkan Tai Hengjun, terlebih lagi anak berusia 16 tahun, tidak berani bersuara. Bahkan setelah hampir setengah menit, tidak ada seorang pun dari 7 sekte yang menjawab tantangan tersebut. Dan pada saat ini, sebuah suara penuh penghinaan terdengar, dalam kategori usia 16 tahun, baik jumlah maupun kualitas murid yang kami bawa tidak bagus. Untuk kelompok usia 16 tahun, ini akan dianggap sebagai kerugian kami. Hehe. Apakah kamu berani mengizinkan murid-murid istana mendalammu yang berumur 17 dan 18 tahun untuk datang dan bertukar petunjuk dengan kami? Ketika kata-kata ini terucap, langsung mendapat tanggapan positif dari 7 sekte. Namun, Yun Ce tertawa dingin, ingin menantang murid New Moon mendalam peles kami yang berusia di atas 16 tahun. Tidak apa-apa, namun, kamu setidaknya harus mengalahkanku, yang baru berusia 16 tahun, kan? Bagaimana lagi Anda memiliki kualifikasi untuk menantang kakak dan adik senior saya? Heh, saudara lelaki yang angkat bicara ini, sepertinya Anda berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Bagaimana kalau kamu menantangku, seorang murid istana mendalam bulan baru yang berusia 16 tahun?
Jika Anda menang melawan saya, Anda dapat menantang kakak dan adik senior saya manapun sesuai keinginan. Namun, jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anak berusia 16 tahun sepertiku hehehe. Kerumunan melihat ke arah orang yang berbicara. Saat dia mengangkat kepalanya, pandangan semua orang tiba-tiba menjadi lurus. Para murid yang akan segera berteriak, semuanya menjadi diam, dan bahkan para tetua istana mendalam bulan baru menunjukkan kekhawatiran di mata mereka. Orang ini adalah anak berusia 18 atau 19 tahun ini memiliki wajah agak pucat. Dia melirik Yunce dengan pandangan apatis dengan tatapan acuh tak acuh yang seperti genangan air mati, dan tertawa dengan jijik seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang vulgar dan tidak menarik. Kamu mengatakan itu, kamu ingin menantangku.